Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman, saya Cahya Daralita dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan memaparkan beberapa jurnal tentang pengembangan alat praktikum fisika materi SMA. Jadi, ini dia penjelasannya. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan ya mengenai pengembangan alat fisika SMA materi pengukuran. Nah, di dalam video ini memiliki beberapa jurnal, tepatnya itu 5 jurnal yang saya ambil. Tentu di dalam setiap jurnal itu memiliki pengembangan alat yang berbeda-beda. Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat video ini sampai akhir. Ya, berdasarkan jurnal yang pertama ini merupakan pengembangan alat praktikum pengukuran berupa kren ABJ dan Ohaus Pioneer. Alat ini dikembangkan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Alat ini disimpan di Lab Biologi FMIPA UNES di Gedung D11, Kampus Sekarang Gunung Pat. Dalam setiap pengembangan alat pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sama halnya dengan alat ini yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari kren ABJ ini yaitu mampu menimbang beban minimum sebesar 0,00310 gram. Nah, di samping kelebihannya itu, kren ABJ memiliki kekurangan, yang mana pada penggunaannya harus menghindari penimbangan pada posisi sebelah kanan, serta memiliki ketidakpastian pengukuran sebesar 0,00414 gram. Nah, bukan hanya kren ABJ saja yang memiliki kekurangan. Ohaus Pioneer pun demikian. Ohaus Pioneer memiliki kondisi alat yang kurang baik jika digunakan, serta memiliki ketidakpastian pengukuran sebesar 0,12622 gram yang bisa dibilang ketidakpastian ini merupakan angka yang terlalu besar. Ya, selanjutnya yaitu pengembangan alat berdasarkan jurnal yang kedua, yaitu dari Muhammad Minan Jusni, MPDSP, berupa aplikasi teknologi terbaru neraca, yaitu neraca analitik. Yang mana aplikasi teknologi terbaru dari neraca ini sama dengan pengembangan yang sebelumnya, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan neraca analitik ini yaitu memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan neraca manual. Dan neraca analitik ini pun dapat menimbang suatu benda sampai batas minimumnya 0,0001 gram. Dan dalam penggunaannya pun tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan neraca manual, sehingga efisien apabila ditinjau berdasarkan waktu dan tenaga. Di samping kelebihan itu, neraca analitik pun memiliki beberapa kekurangan. Neraca ini hanya bisa mengukur benda dengan batas maksimum 210 gram saja. Karena jika melebihi batas maksimum, maka ketelitian dalam perhitungan pun akan berkurang. Berdasarkan jurnal yang ketiga, ini merupakan pengembangan alat ukur klinometer sederhana yang dikembangkan oleh Muhammad Fadlan. Nah, alat ukur klinometer sederhana ini dalam pembuatannya membutuhkan bahan dan alat. Adapun bahan dan alatnya yang pertama yaitu penggaris, yang kedua ada busur derajat jumbo, yang ketiga ada benang, selanjutnya ada paku, dan ada meteran. Nah, bahan-bahan tersebut akan dibuat seperti ini.
Alat ukur klidometer sederhana yang dibuat Muhammad Fadlan ini bisa mengukur ketinggian suatu benda yang tidak bisa diukur dengan alat ukur biasa. Namun, dalam pembuatannya tidak semua siswa dapat merancang alat ini dengan baik, memerlukan keterampilan yang baik untuk membuatnya. Selanjutnya berdasarkan jurnal yang keempat dari Muhammad Minan Jusni MPDSI berupa aplikasi pengembangan terbaru dari jangka sorong. Pengembangan terbaru jangka sorong ini bisa teman-teman temukan di berbagai toko alat ukur. Nah, kelebihan alat ini selain mudah ditemukan, jika ditinjau dari kegunaannya, dapat membuat pembaca mudah untuk mengoperasikannya, dan alat ini memiliki fungsi yang disempurnakan. Namun, tentu tetap memiliki kekurangan. Harga di pasaran terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong manual. Nah, ini pengembangan alat berdasarkan jurnal yang terakhir ya teman-teman. Jurnal ini berisi mengenai pengembangan aplikasi terbaru dari multimeter atau disebut juga dengan Moshimeter. Penggambaran alatnya kurang lebih seperti ini. Moshimeter ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu bisa dioperasikan dari jarak yang cukup jauh. Kelebihan yang kedua, berukuran lebih kecil dari multimeter pada biasanya. Nah, Moshimeter ini jika dibandingkan dengan multimeter pada umumnya, itu berukuran lebih kecil. Nah, kelebihan yang ketiga, mampu memberikan data secara simultan terhadap waktu. Data yang dikeluarkan berdasarkan Moshimeter ini bisa dibilang lebih akurat jika dibandingkan multimeter yang manual. Adapun kekurangan dari Moshimeter ini yaitu perawatannya lebih spesifik dibanding multimeter manual. Nah, jika multimeter manual itu misalkan hanya dibersihkan secara manual saja, dielap atau sebagainya. Tapi kalau untuk perawatan dari Moshimeter ini membutuhkan perawatan yang lebih detail, membutuhkan perawatan yang lebih spesifik dibandingkan dengan multimeter yang manual. Nah, untuk rencana alat yang akan saya kembangkan yaitu jangka sorong colorful. Kurang lebih untuk penggambarannya seperti ini. Fungsi jangka sorong colorful ini sama dengan jangka sorong pada umumnya, yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter dalam dan diameter luar, hingga mengukur kedalaman suatu benda. Mengapa saya buat menjadi jangka sorong colorful? Karena pada umumnya tidak semua siswa tertarik dengan praktikum pengukuran. Mungkin di antaranya ada yang berpendapat bahwa praktikum pengukuran sangat monoton dan cukup membosankan. Nah, dengan hadirnya warna di dalam jangka sorong, diharapkan dapat membawa daya tarik sendiri pada siswa tertentu, tanpa mengurangi fungsi dari jangka sorong manual. Ini ada beberapa referensi tentang jurnal yang saya ambil dalam video ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat isi jurnal lebih lanjutnya, teman-teman bisa di Google mencari berdasarkan dengan link yang ada di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.